Terkadang dalam kegiatan sehari-hari kita menonton film, membaca buku, atau melihat sebuah logo tanpa memperhatikan siapakah sosok di balik pencipta, model, karakter, atau pengisi suara tersebut. Berbagai tokoh, suara, benda, atau karya ini sering muncul di sekitar kita. Namun tak banyak yang mengetahui siapakah sosok-sosok di balik beberapa karya tersebut. Malam ini, On The Spot telah merangkum dalam 7 sosok di balik karya populer. Mohon perhatian, kami persilahkan untuk segera masuk karena pertunjukan film telah dimulai. Terima kasih. Bagi penggemar film yang pernah dan sering menonton di bioskop, pasti sudah tak asing lagi dengan suara panggilan saat pintu teater dibuka. Setelah mendengar suara tersebut, serta-merta para pengunjung bioskop masuk ke dalam teater. Tapi, siapakah pemilik suara yang tak asing di telinga kita itu? Dialah Maria Untu Tinangon, perintis dubbing di Radio Indonesia, serta voice actress legendaris tanah air. Suara tersebut kabarnya direkam sekitar tahun 1986 dan menggema di bioskop-bioskop tanah air hingga saat ini. Wanita kelahiran 1948 ini memulai karirnya di dunia penyiaran sejak tahun 60-an. Saat masih remaja, ia bergabung di Sanggar Prativi, berlatih berbagai macam teknik suara, mulai dari voice over untuk iklan radio dan company profile, hingga sandiwara radio. Maria Untu pernah menjadi pengisi suara di beberapa sandiwara radio seperti Brahma Kumbara, Tutur Tinular, Ibuku Malang, Ibuku Tersayang. Ia juga pernah terlibat dalam proyek film yang disutradarai oleh Teguh Karya, Badai Pasti Berlalu, pada tahun 1977 dan November 1828 pada tahun 1979. Ini Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Nama Budi kerap terdengar ketika para pelajar yang duduk di sekolah dasar belajar membaca dan mengeja. Ya, tak dipungkiri jika buku pelajaran membaca Ini Budi begitu melegenda. Siapakah pencipta buku peraga Ini Budi terhadap dunia pendidikan, khususnya bahasa Indonesia tersebut? Dialah Siti Rahmani Rauf. Wanita kelahiran tahun 1919 adalah sosok penggagas dan pencipta buku Ini Budi yang menjadi acuan pembelajaran bahasa Indonesia untuk pendidikan dasar di era tahun 1980-an. Buku Ini Budi, karangan wanita yang kerap disapa Nenek Rauf itu, bermula dari pemerintahan Hindia Belanda yang menghapus sistem ejaan, yang pada saat itu membantu Nenek Rauf mengenal huruf dan baca tulis semasa anak-anak. Dan sekitar tahun 1980-an, akhirnya terbersit ide membuat buku yang bisa memudahkan murid-muridnya membaca. Menurut Karmeni Rauf, anak ketiga dari Nenek Rauf yang ikut membantu dalam penyusunan buku pelajaran tersebut, mengatakan jika nama Budi dan Ani sengaja dipakai agar mudah dibaca oleh anak-anak. So come on and fly with me as we make our great escape. So why don't we... But I wonder where we are when I was almost on my knees. Jika kita melihat pecahan uang kertas 5 ribuan, di situ terdapat gambar seorang gadis penenun. Siapa sangka, ternyata sosok gadis penenun pada uang kertas pecahan 5 ribuan ada sungguhan. Adalah Natasha Anastasia atau yang akrab disapa Ceci, menjadi model pengrajin tenun pandai sike pada saat berusia 17 tahun. Ia terpilih saat mengikuti seleksi pemilihan model untuk uang 5 ribuan yang diadakan oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. Saat ini Ceci berusia 33 tahun dan telah menikah dengan seorang pria warga negara Amerika Serikat yang menetap di California, Amerika Serikat. Pernah
menonton acara anak-anak yang populer di awal tahun 2000-an ini, selain mempopulerkan 4 karakternya, ada satu sosok yang juga tak luput dari acara anak yang bernama Teletubbies ini. Dialah sosok bayi matahari yang selalu muncul dengan menampilkan senyuman dan gelak tawa. Dan sekarang bayi matahari yang imut itu telah tumbuh menjadi seorang gadis remaja cantik. Jess Smith yang saat ini berusia 19 tahun mengungkap bahwa dirinya adalah sosok bayi matahari itu. Ia terpilih menjadi pemeran bayi matahari ketika usianya baru 9 bulan. Selama 19 tahun lamanya, hanya pihak keluarga saja yang tahu bahwa si bayi matahari itu adalah Jess. Namun ketika ia berulang tahun ke-19, ia akhirnya mengungkap rahasia lewat akun pribadi media sosialnya. Dirinya terpilih ketika sang ibu Angie Smith membawa Jess kecil untuk ditimbang di Edenbridge Hospital. Kemudian ada seorang pelawat kesehatan yang sedang ditugasi Ragdoll Production untuk mencari bayi yang suka tersenyum. Dan Jess pun terpilih untuk memerankan bayi matahari karena senyuman lucunya saat itu. Bagi para penggemar olahraga basket NBA, pasti tidak asing dengan logo NBA, yaitu logo dengan warna biru, merah, dan siluet orang sedang memegang bola basket berwarna putih. Tahukah Anda, ternyata siluet orang yang sedang memegang bola basket itu bukan hanya sembarang siluet. Itu adalah sosok seorang yang berarti di dunia NBA. Dia adalah Jerry West, guard terbaik yang memperkuat LA Lakers. Pemain yang kerap dijuluki Mr. Clutch ini disebut sebagai guard terbaik bukan hanya karena tinggi badan dan aspek atletisnya, melainkan karena sangat seringnya Jerry West mengalami insiden berdarah. Seringkali West harus dibopong, bahkan ditandu saat keluar dari lapangan karena cedera yang dialaminya. Ia juga tak jarang mengalami patah tulang hidung saat bertanding. Just take my heart and I'ma show you what we're gonna do. You got me saying ooh la la la. Sebagian dari Anda mungkin kenal dengan sosok ini. Bocah perempuan menggemaskan, memiliki gigi kelinci, suka mengenakan kerudung pink, punya banyak teman binatang yang lucu, dan suka mengganggu sahabatnya si beruang. Ya, dia adalah Masha dalam serial kartun Masha and the Bear. Namun siapakah pengisi suara Masha yang terkenal dengan suara tawa Masha yang khas dan menggemaskan ini? Dia adalah Alina Ilinishna Kukushkin. Gadis kelahiran Moskow tahun 2001 ini sudah dikenal sebagai aktris suara atau pengisi suara sejak tahun 2009. Gadis yang juga menjadi pengisi suara Agnes pada film kartun Despicable Me ini awalnya diundang untuk audisi. Setelah mencoba untuk mengeluarkan beberapa kata di mikrofon, Alina pun langsung mendapat tawaran untuk menjadi pengisi suara Masha sejak tahun 2009 hingga sekarang. Sempat mengisi layar kaca Indonesia di era 90-an dan menjadi tontonan favorit anak-anak kala itu, sosok superhero satu ini mungkin membekas di hati. Adalah Ultraman, karakter superhero yang membasmi monster raksasa. Tapi tahukah Anda siapakah pencipta sosok Ultraman itu? Dialah Eiji Tsuburaya, pencipta sekaligus sutradara di balik film Ultraman. Pria yang lahir pada 7 Juli 1901 itu merupakan seorang raja tokusatsu, sebutan genre pada film fantasi yang diproduksi oleh Jepang dengan sebutan ciri khas pada filmnya di mana ada makhluk-makhluk raksasa. Eiji sendiri juga seorang pencetus ide di balik serial Godzilla yang cukup fenomenal. Masa kejayaan dari Tsuburaya kembali berlanjut ketika ia dapat mempunyai studio sendiri yang diberi nama Tsuburaya Production. Hingga akhirnya pada tahun 1966 lahirlah sosok Ultra Q, film pertama dari serial Ultraman. Hanya selang setahun dari awal kemunculan Ultraman, sosok itu sudah berhasil menyita perhatian dari seluruh rakyat Jepang. Sejak saat itulah, berbagai karakter Ultraman tidak pernah berhenti dimunculkan meskipun Tsuburaya sendiri telah meninggal pada tahun 1970.
Pemirsa, itulah 7 sosok di balik karya populer versi On The Spot. In a perfect world.